Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Sadaqallahu azim. Yang kami hormati kemuliakan Ketua Masjid Paripurna Al-Furqan beserta jajaran pengurus lainnya, yang kami hormati kemuliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak, seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia Allah yang begitu amat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tadi dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan kajian rutin yang biasa kita laksanakan. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pertama kali, Pak, Bu, berjamaah dan bisa ceramah di sini pertama kali. Itu pun sebagai apa, Pak? Pemain cadangan, pengganti dari Ustadz Edi Setiawan. Beliau meminta maaf kepada jamaah, kepada pengurus. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ada jamaah atau tetangganya yang sedang kena musibah meninggal dunia. Jadi beliau minta izin, minta maaf, dan kami menyampaikan salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara di hadapan Bapak Ibu, apalagi orang-orang tua kami, tambah lagi di depan, Pak, ada kamera, grogi, Pak. Saya ini bukan pedai kondang, namanya pemain cadangan. Bukan penceramah yang seperti yang lain-lain, Pak, ya. Jadi mohon maaf nanti penyampaian saya banyak kurang ilmu, banyak kurang adab, banyak yang saya tidak tahu, dimaklumi saja, Pak, ya. Saya ingin menyampaikan tema kita, Pak, yang sangat berkenaan dengan jemaah kita. Saya lihat di sini usia rata-rata, Pak. Rata-rata di sini usianya 40 tahun ke atas. Betul nggak, Pak? Bu? Betul nggak, Pak? Bu? Betul, ya. Di mana-mana masjid memang anak muda jarang sekali. Bisa disurvei, Pak. Anak muda memang seluruh Indonesia. Ada beberapa masjid-masjid percontohan di nasional. Ada beberapa masjid. Saya lihat kalau dari segi fasilitas sangat mendukung sekali Masjid Al-Furqan ini.
Dari segi tata kelola, mungkin manajemen juga jamaahnya ramai. Tapi yang perlu kita perhatikan sekali Bapak Ibu, di mana-mana masjid, termasuk Masjid Paripurna Al-Furqan, memperhatikan generasi Islam, generasi muda, anak-anak kita sekarang. Inilah kita perlu kita rangkul. Siapa yang merangkulnya? Tak lain dan tak bukan kita lah sebagai orang tuanya lah. Nah, mau jadi apa nanti masjid kita nih? Kita bangun megah. Siapa yang meramaikannya kalau ada generasi muda gitu? Nah, di mana-mana kan, makanya kita macam daya tarik. Memang anak muda nih Pak, orang tua perlu apa? Perlu banyak yang diapakannya, dipancing lah, dipancing. Nah, seperti dengan apa, pokoknya apa yang diminta yang difasilitasi. Insya Allah, anak nanti kalau kita ciri anak muda tuh Pak, sekalian, memang dia kekinian kan. Apa tuh Bapak Ibu? Seperti dia misalnya ada wirid, nah dikasih makan sate, dikasih makan ini. Pokoknya yang namanya dia mungkin kurang mendengar apa Pak untuk tema-tema kajian atau apa, tapi dia lebih ke situ. Tapi kalau masalah ketika anak muda kita libatkan di sebuah masjid, insya Allah masjid itu akan maju. Jadi orang tua yang bijaksana, anak muda dengan semangatnya. Jadi tak bisa orang tua saja, anak muda dirangkul, itu hidup masjid. Nah, masjid itu akan menjadi masjid percontohan, masjid teladan, bukan hanya di Pekanbaru tapi nasional. Tapi itulah sekarang. Yes. Ingin saya sampaikan tema kita pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah adalah amalan di hari tua. Amalan di hari tua. Ibu-ibu udah tua dah Bu? Apa? Oh belum. Oh, memang wajah boleh tua, kulit boleh tua, keriput, tapi semangat anak ibu-ibu gitu juga. Bercermin perasaan masih kayak gadis remaja, ya Bu? Masih remaja. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang tua di hari tuanya masih ada kegelisahan, masih ada kegalauan, ketidaktenangan. Pokoknya tak ada ketenangan di hari tua. Hari tua Pak, usia sudah 50, usia sudah 60, usia 70 tahun, tak ada ketenangan, galau selalu hidupnya. Berarti ada masalah dalam hidupnya. Ada masalah dalam hidupnya. Masalah apa itu Pak? Tak lain dan tak bukan, dia ada salah mengenai amalannya. Seharusnya dia di hari tua itu mendapatkan ketenangan, kedamaian. Artinya melihat apa lagi Pak bisa lihat? Tinggal melihat anak cucu, istri, cicit. Tapi mengapa dia tidak mendapat ketenangan? Mengapa dia tidak mendapatkan kedamaian? Berarti ada masalah fatal dalam hidupnya. Masalah itu adalah Bapak Ibu adalah amal. Orang yang tak beramal dalam hidupnya, apa kata orang Pak? Bu, bagaikan mayat yang berjalan, tak ada tujuan. Di sebuah rumah, maka akan gersang rumah tangga keluarga kita tuh Pak. Kalau tidak ada amalan di rumah itu, berjalan begitu saja, anak sapa, istri disapa begitu saja, tidak ada kedamaian, maka gersang rumah, tak ada amalan, tak ada majelis ilmu dalamnya, ada mengaji, tidak ada menghidupkan sholat sunnah di situ, maka siap-siaplah rumah itu akan terasa auranya pun panas Pak, tak ada ketenangan, kesejukan, kedamaian. Di sebuah kampung negeri itu tak ada orang beramal di situ, masjid tak ada penghuninya. Kalau kita ini alhamdulillah Pak, saya salah satu masjid yang ramai jemaah saya perhatikan, Masjid Al-Furqan ini, alhamdulillah. Tapi ada beberapa masjid megah dia, tapi penghuninya ada. Untuk apa itu? Orang sibuk dengan kesibukan masjid, sibuk dengan dunia. Ruh suatu kampung, ruh suatu daerah, suatu desa, suatu negeri tak akan ada bila tak ada beramal di suatu kampung itu. Saya Pak Ibu sekalian pernah diajak jalan-jalan ibu-ibu ngajak jalan saya, ibu-ibu majelis taklim, diajak saya jalan-jalan gratis Pak, boleh bawa anak, bawa istri.
Pergi saya disinggah di sebuah kampung, bukan di tepi jalan Pak. Saya lihat di sana masjid yang megah di perbatasan Payakumbuh, sudah lewat Pekanbaru. Di situ Pak saya sholat, masjidnya ramai, jemaah ramai. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang sibuk sana sini, orang tua. Yang azan pun orang tua kita. Alhamdulillah memang orang tua, tapi bacaannya bagus, memang sudah apa orang tua kita kan, Pak Imam kita semuanya. Dan yang menjadi azan tadi anak muda, anak kecil yang masih dini sekali Pak. Di sana tidak orang tua, bacaan azannya sudah terlalu. Apa yang mau diharap di kampung tuh Pak? Alamat kapal, apa kata pepatah Melayu, alamat kapal akan tenggelam. Untuk apa masih dibangun megah? Ramai orang-orang kantor datang ke situ Pak, sholatnya. Tapi tidak ada yang sibuk-sibuk sana sini membentangkan sejadah, tidak ada anak muda. Padahal ramai anak muda, tapi tidak dilibatkan tadi. Tak ada amalan di sana. Ruh dalam diri kita ini tak ada, gersang, galau bila tak ada amalan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi saya bacakan, watazawwadu dan berbekalah. Banyakkan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Hari ini banyak orang-orang yang lalai dengan dunianya, sibuk dengan dunianya. Padahal hari sudah senja. Malaikat maut selalu mengintainya. Dan kita Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu giliran. Lihat keluarga kita, lihat orang tua kita yang dulu bersama kita, bersendal gurau bersama kita. Senyum sapanya kita lihat. Mungkin ada saudara kandung kita sendiri. Hari ini lihat kawan kita, lihat yang dulu bersama kita bergurau. Mereka dulu sama seperti kita Bapak Ibu jamaah. Berjamaah, ikut majelis taklim, ikut pengajian, ikut mendengarkan. Coba lihat di samping kanan kiri kita dulu Bapak Ibu sekalian. Ada nggak dia sekarang lagi? Tidak ada. Dan kita pun akan seperti itu. Tapi sudah diberikan teguran yang jelas di depan hadapan kematian saudara kita. Itulah teguran yang nyata, peringatan dari Allah. Tapi banyak manusia yang tak sadar. Hari ini manusia dilalaikan dengan dunia. Waktunya terbuang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun berjalan begitu saja tanpa ada arti, tanpa ada amalan. Untuk apa dia hidup? Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bacaan Al-Fatihah saja, bayangkan. Hari ini banyak orang-orang tak benar bacaan Fatihah. Padahal hari-harinya sibuk dengan handphone berjam-jam. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Masih salah-salah bacaan Al-Fatihah. Rukun sholat, rukun sembahyang. Masih salah. Pernah gak kita belajar? Kalau dulu-dulu waktu muda, waktu remaja, Allah maafkan kita banyak lalai, banyak tak tahu. Mungkin belum banyak yang kita belum sadar. Di hari tua masih tak sadar, tak mau belajar. Panggil guru ngaji, panggil Pak Imam, panggil anak kita, cucu kita mungkin lulusan pesantren. Nak, betulkan bacaan nenek, betulkan bacaan apa? Betul tak? Belajar kita. Jangan juga menyebut Al-Fatihah salah-salah. Sirotol yang harusnya sirotol ladzi, dibaca sirotol, menyebut tol kita ke Bangkinang sana, tol kita ke mana Pak? Ke Dumai. Sirotol ladzi, sirotol ladzina an'am. Tapi kalau kita sudah belajar masih terbata-bata, itu dimaaf. Ini tidak mau belajar. Belum lagi bacaan sholat kita. Samakah bacaan sholat kita ketika kita sekarang ini dengan waktu dulu? Sama tak? Kalau tidak ada perubahan. Itulah kita manusia banyak dilalaikan. Padahal lagu-lagu apa tuh Pak ada sering didengarkan. Hidup ini bagai lampu dinding. Itu tuh nasihat, bukan hanya sekedar syair.
lagu-lagu zaman dulu tuh, yang nasi-nasi dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding. Apabila minyak sudah kering, dia akan pasti padam sendiri. Kita ini bagaikan pelita, minyak dalam pelita akan padam. Berapa lama lah Pak sekalian? Ini Idul Adha. Berapa Idul Adha yang kita nikmati dan tinggal berapa itu? Saya 30 tahun. 30 tahun Pak. 30 tahun. Dan saya ada jumpa saudara, kawan masih tegap berdiri, ganteng. Dengan tiba-tiba tak ada ketika tidurnya. Dibangunkan tak bangun. Tegap tak ada sakit-sakit. Apalah kita, nikmat salah satu Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karunia terbesar yang Allah berikan pada saat kita ini, kita diberikan umur panjang, umur 40 tahun. Ukuran Pak tua itu Pak dimulai ukur usia 40 tahun. Jadi kalau ada orang tidak sadar-sadar, tidak bertobat-tobat, tidak berubah-ubah di usia 40 tahun, itulah penentu dia nanti akhir kehidupannya. Hari ini ada orang usia 40 tahun tidak ada kesadaran dan tidak ada kesadaran. Itulah penentu dia nanti. Di akhir usianya dilihat di sekarang. Jadi Bapak Ibu yang terahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan amal Pak. Udah jelas nih, kalau secara matematik aja kita hitung berapa tahun. Saya 30 tahun. Kalau saya panjang usia 30 tahun lagi 60 tahun, itu bukanlah sampai. Bapak Ibu 50 tahun. Kalau misalnya 20 tahun lagi, berapa Ramadan, berapa Idul Adha? 60 tahun, 10 tahun, 70 tahun itu pun kita sudah kayak mana Pak? Tapi karunia Allah yang saat ini Allah karuniakan kepada kita Bapak Ibu adalah umur yang panjang. Bapak Ibu diberikan usia 60, 70 tahun, Bu diberikan 50 tahun, 60 tahun, itu keistimewaan kalau kita renungkan. Karena banyak orang tidak sampai di situ. Apa amalan-amalannya Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah? Pertama, saya ingin sampaikan yang perlu diperhatikan, ini sangat fatal sekali, hal mendasar dalam agama kita. Kalau hal mendasar ini menyalah, maka terbatallah semuanya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah tauhid yang mantap. Apa Bapak Ibu? Akidah tauhid yang mantap. Jadi ketika orang sudah bertambah usianya, akidah itu sudah makin mantap. Jangan lagi goyah. Ibarat apa tuh Bapak Ibu, seperti kursi. Kursi itu tegap dengan 4 kaki ya, tegap. Tidak ada lagi goyang-goyang. Jangan lagi di hari tua masih percaya dengan tahayul-tahayul, khurafat-khurafat, perdukunan-perdukunan, kemusyrikan-kemusyrikan. Maka alamat amal-amalan yang kita kerjakan sejak muda dulu sampai sekarang terbatalkan semuanya itu, apapun amalannya. Mau haji kita beberapa kali, mau Quran 30 juz kita apa, terbatalkan semuanya kalau akidah kita menyala. Maka akidah itu dijelaskan. Orang tua kita dulu jelaskan, ada belajar sifat 20. Iya Pak, sifat 20 dah belajar kita bagaimana tauhid yang benar. Wujud, qidam, apa Pak? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, qiyamu, itu memantapkan. Tapi pembahasan akidah banyak yang jarang sekarang di masjid. Yang paling suka jamaah itu Bapak sekalian, di mana-mana masjid itu dia lebih suka ke kajian temanya tentang muamalah, tentang fikih, itu paling suka, tentang kemasyarakatan. Tapi yang akidah ini agak jarang. Yang belajar tentang akidah, tentang tauhid, tentang sifat 20, yang kita itu agak jarang. Padahal itu yang mendasar, yang pondasi dasarnya itu tentang hati, tentang kolbu. Kita baik-baik Islam. Jadi mantapkan tauhid kita. Jadi ketika orang sudah diberikan usia tua, bertambah usianya, bertambah mantap akidahnya, bertambah kuat tauhidnya. Iman tauhidnya dah kuat mantap, tak goyang lagi, dah ada percaya-percaya. Jadi jangan lagi nenek-nenek nanti. Ada nenek-nenek percaya dia nanti dengan ikut pula dia cucunya yang usia remaja, yang bintang kamu apa?
percaya kayak gitu. Bintang ini, bintang itu, enggak usah. Sekalian, jadi mantapkan akidah kita tauhid, karena itu pertama fondasi dasar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tauhid seseorang sudah baik, insya Allah baik semuanya. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, yang berita yang sekarang sedang apa juga mengenai apa yang di barak tuh, anak-anak kita tuh yang di barak militer Pak ya. Barak militer yang nakal-nakal di Jawa Barat ya. Solusi gubernur apa Pak? Gubernur Dedi apa? Dedi, tukang Dedi itu solusinya di barak militer. Sebenarnya kalau bagus, saya setuju juga tuh Pak sekalian, karena diajarkan kedisiplinan ya. Tapi yang paling mantap, yang paling penting itu sebab sekalian masalah agamanya, akidah anak kita. Akidah anak kita. Kalau akidah itu benar, insya Allah nanti akidah tauhid anak kita itu benar, agama dah benar, nanti itu berpengaruh kepada akhlak tingkah laku anak kita, sopan santunnya, berpengaruh kepada ibadahnya, betul lah Bu? Tanpa disuruh lagi dia sholat, dia anak dia cucu, dan tanpa disuruh lagi sholat sendiri, sholat subuh, karena tauhid dah mantap diajarkan. Siapa yang mengajarkannya? Siapa yang mengajarkan Pak? Bu? Orang tua. Jadi masalah anak-anak kita sekarang tak lepas ada kaitan masalahnya dari orang tua. Jadi kalau agama, tauhid, akidah orang tuanya dah bagus, ini kan gambaran masyarakat itu adalah gambaran anak kita, itu gambaran dari keluarga-keluarga, dari anak-anak kita, jadi keluarga. Jadi solusinya itu kalau bagus akidah anak kita, agama anak kita itu berpengaruh pada ibadah, akhlak, sopan santunnya. Dia tahu tata krama, tahu etika. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah dimantapkan. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau beribadah lagi, kalau di hari tua tuh tak boleh lagi mengharap pujian-pujian orang. Ya. Dah tua, ini dah banyak makan asam garam, dah banyak kajian yang didapatkan, banyak ilmu yang diserap, banyak yang dilihat, banyak yang dialami. Jangan lagi ada mengharap pujian orang, disanjung-sanjung orang. Kan tauhid dah mantap. Yang aku harapkan hanya penilaian dari Allah, yang aku harapkan penilaian dari Allah. Tak peduli dia kiri kanan ada mau menghina dia, tak peduli dia. Dia tauhid, akidahnya dah mantap. Mau disanjung orang dia tidak merasa terangkat, terbang, direndahkan orang dia tidak merasa. Dia harapkan hanya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah mantap. Jadi puji-puji. Jadi kalau beramal pun tidak boleh lagi. Dan hari tua masih juga mengharap pujian orang. Berkurban dia. Masih dia minta tolong jelas-jelas panitia ditulis nama. Berarti masalah akidah tauhid, niat di masing-masing bermasalah. Jadi mantapkan tauhid kita, niat hanya karena Allah. Apapun amalan Pak, jangan yang lain-lain. Yang ingin seperti ini, ingin itu, ingin apa? Ingin apa? Misalnya duha, ingin apa? Ingin rezeki kaya, mantapkan niat karena Allah. Jangan baca Al-Waqiah, ingin rezeki, enggak usah. Tapi kita amalkan saja itu karena Allah, otomatis dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lapang, dengan rezeki yang luas. Tapi jangan kita ngaji nih begini untuk dunia, Allah kita kesampingkan. Allah nomor satu kan, dunia itu datang dengan sendirinya. Jadi luruskan niat tauhid yang mantap. Kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika di hari tua tak boleh lagi yang fardu dilalaikan, apalagi ditinggalkan. Ketika yang sudah tua, jangan lagi sholat lalai-lalai, tak boleh sholat lalai ditunda-tunda. Waktu remaja dulu, Allah pergi jalan sana sini, pergi lupa, kita banyak tak tahu. Di hari tua tepat waktu, sholat di masjid. Kita tinggal hari senja, tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu panggilan, bersiap-siap. Saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian di hari tua itu memang, tapi bukan bawaannya pikiran nak meninggal aja, tidak maksud Bapak. Memang siap-siap dia. Setiap dia habis sholat tuh berenung diri, zikir. Jangan lagi di hari tua sibuk di HP kayak anak muda, kayak remaja. Jangan, kita sudah tua. Yang di tangan tuh Al-Quran, yang di tangan tuh tasbih, zikir.
Jangan kita samakan kita dengan anak cucu kita, HP lama-lama, main TikTokan, main Facebookan. Boleh, jangan terlalu lama. Kita sudah menjadi contoh teladan. Jadi Bapak Ibu yang terahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu apanya? Fardu-fardu jangan dilalaikan lagi. Jangan lalai, apalagi ditinggalkan. Kalau masih ada orang hari ini di hari tuanya tidak ada sholat, itulah tadi khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Dan Bapak Ibu yang rahmati yang dimuliakan Allah, tambahkanlah dengan yang sunnah-sunnah ya, banyakkan sunnah-sunnah. Jangan lagi kita kayak muda dulu masih sholat 5 waktu, tambah dengan sunnah-sunnah. Contoh, sholat rawatib, sholat maghrib, tambah sholat isya'nya, sholat subuhnya. Kalau dia subuh nanti sholat di subuh hari, nanti ada sholat isra'nya. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak amalan-amalan sunnah, banyakkan amalan sunnah, bergegas-gegaslah. Kita ngapa disuruh bergegas-gegas Bapak Ibu sekalian? Memang itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharap ampunan Allah aja bergegas-gegaslah. Wasari'u, dan bergegas-gegaslah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas-gegaslah engkau mengharap ampunan Tuhanmu. Min rabbikum. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Memang bergegas-gegas. Jadi kalau sudah tahu kita, itu kita akan mencapai finish. Tuh ada tulisan finish, tahu kita siap-siap dah. Jangan lagi lalai-lalai. Amalan-amalan sunnah. Apalagi Bapak sekalian yang rahmati yang dimuliakan Allah, termasuk amalannya adalah berbanyak zikrullah, zikir. Saya bilang tadi Bapak Ibu, tangan tuh tak lepas dari tasbih, tangan tuh tak lepas bergerak-gerak, mulut basah tak pernah kering, mulut basah memuji Allah, mengagungkan Allah, meminta ampun kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ditanamkan dalam hati. Jangan hanya mulut, lisan saja, jangan, tapi hati. Mantapkan dengan hati, la ilaha illallah. Terus kalau kita beristighfar, jangan astagfirullah, hanya banyak, bukan bilangan jumlahnya, tapi mantapkan dengan keyakinan kolbu di hati kita, memahami, merenungi dan menyesali dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi bukan jumlah prioritas jumlah banyaknya zikir kita, tidak, tapi penyesalan kita, merenung dalam tadabbur kita tadi. La ilaha illallah, astaghfirullah. Renungkan sambil menangis kalau bisa menangis. Astaghfirullah, sambil merenungi masa lalu kita. Yang banyak kita tidak tahu, banyak lalai. Saya Pak Bu, kalau misalnya berziarah ke kuburan mama bapak saya dah meninggal Pak ya, mak ayah saya asli Tembilahan, orang Melayu Tembilahan. Saya ke kuburan tuh, saya kayak orang bercerita. Pertama sih doa-doa biasa, maksudnya zikir astagfirullah, baca yasin misalnya Pak ya, baca zikir-zikir yang kita tahu. Tapi nanti ujung saya bercerita, ya Allah, maafkan mak saya, ya Allah, maafkan mak saya, ayah saya, ya Allah, dulu banyak tak tahu dia, ya Allah, jangan kau hukum dia, ya Allah. Nangis saya tuh, ya Allah, saya tahu, saya bersaksi di hadapanmu ya Allah, saya bersaksi di hadapanmu ya Allah, bahwasanya orang tua, ayah mak saya adalah orang baik ya Allah, yang kau siksa dia ya Allah, dia banyak tak tahunya dulu ya Allah, banyak lalainya ya Allah, maafkan dia atas ketidaktahuan dia ya. Hamba bersaksi ya Allah, ya Rabb, orang tua hamba adalah orang baik, orang soleh, orang yang mendidik hamba dengan agamanya. Menangis ya Allah, bercerita. Jangan lagi yang singkat-singkat mau cepat pulang. Ada kadang-kadang saya lihat orang ziarah kuburan atau pergi ngantor kuburan langsung cepat pulang. Bertahan tuh, baca, mengadu kepada Allah. Orang tua gitu dalam keadaan tidak tahu, sedangkan sakaratul maut saja Bapak sekalian, goncangan yang amat luar biasa. Sakaratul maut tuh, apalagi dalam kubur, guncangan apa yang mereka hadap tidak tahu kita. Maka bantu dia dengan doa-doa. Kalau kita sebagai anak, jangan langsung pulang, orang pulang kita. Biarkanlah orang pulang. Kita anaknya bertahan, doakan mak kita, doakan ayah kita.
Banyak sampai menangis-nangis kita. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi apa yang kita buat ke orang tua kita, nanti anak kita, cucu kita buat juga ke kita. Jadi banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan amalan-amalan sunnah, zikir, terutama istighfar, Pak ya. Istighfar. Astagfirullah. Tapi renungkan astagfirullah. Jangan cepat-cepat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak pengaruh. Ya biar lambat tapi benar. Astagfirullah, renungkan astagfirullah dengan zikir. Jadi bukan cepat-cepat, terburu-buru. Salah satu sifat yang disuruh setan itu adalah terburu-buru. Wah cepat-cepat, orang sholat cepat, gerak, itu setan tuh yang diperintahkan setan. Sholat secepat kilat. Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantapkan di hati kita. Astagfirullah, astagfirullah. Merenungi dosa-dosa kita. Bayangkan semua dosa kita dulu. Banyak kita tahu, lalai kita sering niat sholat, ataupun dulu kita tak berjilbab, ataupun dulu kita pernah lawan orang tua kita. Astagfirullah. Banyakkan zikir itu Bapak Ibu yang rahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. La ilaha illallah wahdahu. Apa Pak? Apa Bapak Ibu? La ilaha illallah wahdahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah berjalan, dan di sebuah perjalanan dia terhenti karena ada yang kesurupan. Syekh Wahid Abdul Salam ini adalah penulis buku terkenal di dunia, internasional bestseller ruqyah. Pegangan para peruqyah dunia adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Berhenti beliau ketika saat itu jinnya memberontak. Ketika jinnya mau berontak, mau menyerang Wahid Abdul Salam Bali, dia terpental. Kenapa engkau terpental? Kenapa engkau tidak bisa menyerangku? Kata siapa tadi? Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu. Aku mengetahui rupanya engkau mengamalkan zikir yang rutin engkau baca setiap subuh. Apa itu yang saya bacakan tadi? Apa misalnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasa kita baca Pak ya. Tapi tadi itu kita kenanya merenungi, mentadaburi tadi kena. Padahal pengaruh luar biasa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika. Dia yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Kalau boleh kita tambah lagi, hamdu yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau dah mantap zikir kita baca tuh Pak, tak ada yang mampu mencelakakan kita, menzalimi kita dengan zikir tadi. Maka jin setan itu terpental di kalau kita baca zikir yang mantap. Tapi banyak, kenapa tak pengaruh zikir tadi? Dia membaca zikir hanya sekedar di lisan, di mulut saja. Masih ada waktu Pak ya? Ya. Tahanan Palestina ditahan oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Ketika ditahan, beliau tak diberi makan, sehingga dikeluarkan beliau dalam keadaan kurus kerempeng Bapak Ibu, kurus kering. Tapi beliau tetap hidup, padahal dikasih makan. Lalu ditanya oleh kawannya lain, kok kau bisa bertahan? Aku di sana seakan-akan meskipun aku tak dikasih makan, padahal aku kurus kayak gini, tapi aku masih bertahan dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, dengan doa. Apa doanya? Doa yang dibaca Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' itakunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Tuhan kami, Rabbana anzil alaina, turunkanlah, Rabbana anzil alaina, atas kami, ma'idatan minas sama', hidangan dari langit. Jadi seakan-akan tak dikasih makan oleh Zionis Israel, tapi dia merasa kenyang. Kenapa? Dengan makanannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran banyakkan, baca Quran. Hari-hari kita dengan Quran, mengaji. Pak ya, mulai dari membenarkan bacaan Fatihah kita, mengaji, terbata-bata tidak masalah. Belajar, banyakkan mengaji tiap hari, jangan sampai tak mengaji. Kalau kita mengukur kedekatan seorang dengan Allah, lihat kedekatan dengan Quran.
Kalau kita mau mengukur kedekatan seorang dengan Allah, lihat kedekatan dengan Quran. Kalau dekat orang itu dengan Quran, hari-harinya dengan Quran, hari-harinya bersama Quran, berarti dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak pernah nyentuh Quran, melihat Quran, apalagi sampai menghafal Quran, itulah tadi alamat kapal akan tenggelam. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar Quran lagi. Bukan hanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya kita belajar sekedar mengaji saja, hafal Quran saja. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat anak-anak kita banyak yang hafal Quran, IQ-nya tinggi, ngajinya bagus, suaranya merdu, tapi yang paling penting mengamal Quran, lihat etika dia, attitude dia, karakter dia. Itu perhatikan sekarang. Jangan kita masukkan sekolah IT, sekolah ini, sekolah unggulan, sekolah ngaji hafal 30 juz, 20 juz, tapi sopan santun sama atuk neneknya, sopan santun sama orang tuanya, tak ada gunanya itu. Jadi yang penting kita perhatikan, biarlah anak kita berhafal beberapa juz ataupun mengaji hanya biasa-biasa saja, tapi pengamalannya bagus, sopan santun, karakter. Jadi kalau kita lihat orang ada hari ini Polri, jangan kagum dengan itu Pak, suaranya bagus, merdu, tidak usah lihat, tapi lihat dia karakter dia, bermasyarakat bagaimana, sopan santun dengan mak ayah gimana, sopan santun dengan tetangganya gimana. Itu yang paling penting. Jangan melihat orang tuh di keilmuan tinggi, profesor, doktor, hafiz 30 juz, seorang imam besar di masjid ini, tidak ada. Tapi lihatlah karakter dia, akhlakul karimah. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah amalan di hari tua itu Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki silaturahim. Ini terbaik. Jangan sampai kita usia ada 40 tahun, usia sudah 50 tahun, usia sudah 60 tahun, 70 tahun, sama tetangga, keluarga tak tegur sapa, sama adik-beradik tak baik, jangan sampai. Perbaiki silaturahim kita. Jadi kita implementasi, kita senyum sama saudara kita di masjid, senyum, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, aku mengharapkan kasih sayangmu ya Allah. Senyum sapa, senyum kita Bapak Ibu sekalian, bukan hanya bertahan di masjid senyum kita tadi, tapi ketika kita membuka pintu, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, Allahumma inni as'aluka fadlik. Ketika jumpa orang, senyum yang kita tampilkan di masjid itu tampakkanlah yang kita biasa di masjid itu tampakkan di luar. Itu ada guna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang baik amalan salat malamnya, yang baik amalan Qur'annya, hafal Qur'an dia, sedekahnya banyak, tapi ya Rasulullah, dia tak baik sama tetangganya. Wajahnya tak enak dipandang oleh tetangganya, tak bertegur sapa tetangganya. Wahai Rasulullah, di manakah tempat dia ya Rasulullah, tempat wanita itu ya Rasulullah? Dia banyak amalnya ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, wahia finnar, wahia finnar, wahia finnar. Tempat wanita itu adalah neraka Allah, neraka Allah, neraka Allah. Jadi itu Bapak Ibu itu. Jadi harus seimbang. Kita dah ibadah dah baik, tauhid kita dah mantap, ibadah kita dah mantap, tapi gambaran kalau kita dah bagus, kita agama kita dah bagus, dengan masyarakat sosial kita gimana, orang nilai, tanya dengan keluarga kita, dengan terutama adik-beradik, dengan orang tua. Dengan orang tua bagaimana? Baik tak dia? Tingkah laku sama orang tua, adab dia sama orang tua. Jangan sampai dengan orang baik, dengan orang dermawan, dengan orang tua sendiri pelit, tak berkelakuan baik. Jangan sampai, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan-amalan Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, yang sebenarnya ketika kita sudah mengamalkan itu, kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Itulah tadi, kalau kita sudah banyak beramal, kapanpun Allah memanggil kita, istilah apa Bapak Ibu? Tidak ada takut mati. Orang beriman itu tidak ada takut mati. Dah siap-siap dia, karena setiap hari beramal, berbuat baik. Kapanpun Allah memanggil dia, siap dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi urusan dia baik dengan Allah yang belum terselesaikan.
Tak ada urusan dengan Allah, dia dah tunaikan urusan dengan Allah. Dan yang kedua, tak ada lagi urusan dengan manusia yang tak terselesaikan. Selesaikan semuanya. Hutang piutang, pernah ini, pernah itu, selesaikan semuanya. Barulah dia tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah? Ya. Iya betul. Iya. Kalau melihat yang indah, dia tidak tahu surga itu indah. Ini yang kita latih. Kalau tahu surga indahnya lebih daripada dunia. Betul. Iya betul. Orang banyak. Tapi inilah yang tahu. Ya. Kalau tahu neraka pahitnya. Ya betul Pak, betul sekali. Iya betul. Itulah masalah perkara gaib Pak. Perkara gaib tadi yang banyak orang makomnya tadi belum sampai ke sana. Kalau bapaknya sampai ke sana kan, beliau ada orang-orang, apalagi anak-anak muda kita, ada sampai ke sana. Tapi ada sebagian masjid Bapak Ibu sekalian, sampai sampai kayak apa Pak? Itulah sebagainya. Memang di dunia dipancing dulu dunianya. Dunia contohnya disediakannya Bapak Ibu sayur mayur ambil disediakan tuh. Ini yang sebagian ada yang sampai hadiah umroh. Itu kalau saya jangan dulu yang nampak real masyarakat lah, misalnya beras, ada ATM beras Pak ya, ATM beras sebagai untuk dunia, sekedar untuk memancing enggak masalah. Tapi lama-lama nanti dia belajar mengaji, itu hanya sekedar pancingan untuk ke depan. Dia tahu yang diharapkan bukan itu sebenarnya. Tapi bagi orang-orang awam yang belum sampai ke sana yang Bapak sampaikan tadi, boleh kita pancing untuk merapat. Yang anak-anak muda tadi saya bilang, contohnya ada wirid remaja, sediakan apa di mau anak-anak tuh. Orang tua memenuhi, pengurus memenuhi. Apa kan? Mau kalian apa? Mau jalan-jalan kemana? Mau kemana? Mau pergi rekreasi apa ke taman wisata mana maksudnya? Tapi masjid dengan artinya situ ada pendidikan wisata religi, bukan hanya jalan-jalan kayak apa, tidak, maksudnya ada pengetahuan. Bisa dilatih anak kita nih, dilatih ke sini, dilatih ke sana. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi kita nih perlu memperhatikan Bapak sekalian, kedepannya itu tadi bukan hanya yang sekarang, tapi kita lihat menyiapkan generasi kita ini yang bakal bisa menjadi imam, bisa dilatih anak kita. Ada yang sampai mempesantrenkan jamaahnya. Ini pengurus kompak, ini anak dia berbakat, susah dia hidupnya, disantrenkan, disekolahkan gratis oleh pengurus. Di menghafal kau 30 juz, nanti kami biayai, pesantren pengurus membiayai. Tapi betul-betul nanti dia mengabdi ke masyarakat, ke masjid itu tadi. Entah dilatih manajemen masjid, pergi. Tidak apa Bapak sekalian, ada misal perwakilan masjid kita datang ke apa? Memang uang donasi masyarakat tuh, impak jamaah tuh kalau jelas digunakan, tak menyalah, maksudnya jelas untuk kemana perginya, senang jamaah. Tapi hari ini banyak orang masjid-masjid apa? Bertumpuk-tumpuk ratusan juta, tapi tak ada implementasi yang nampak tadi. Makanya masjid-masjid percontohan daerah Jakarta, Jawa sana, ada daerah Jawa sana, ada Joko Karian, ada Al-Falah. Itu mereka seperti itu menerapkan. Memang manajemen dari mindset dulu, dari pengurusnya, nanti akhirnya jemaah pun tertarik. Mindset para pengurusnya, anak-anak muda pun tergiur. Tanpa disuruh lagi Pak, dia bekerja, yang ngangkut ini, tanpa disuruh. Yang bergerak sini anak muda. Kalau udah bergerak semua, sholat maghribnya kayak apa? Sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Jadi itu Bapak sekalian. Tapi kalau orang Bapak sampai tadi tahu 100.000 saja Pak, dikasih aja. Diumumkan siapa yang sholat subuh berjamaah dikasih uang 100.000. Saya yakin ramai itu kan? Betul lah Pak? Itu. Karena memang betul Bapak sekalian. Sedikit ya. Nanti bunyi Pak ya. Bunyi kan? Oke. Sebenarnya itu Bapak sekalian, yang kita itu harus memperhatikan apa masalah di masyarakat kita jemaah. Apa masalah kita sekarang Bapak sekalian? Yang membuat pusing di kepala keluarga-keluarga, orang tua adalah masalah ekonomi.
Masalah makan, masalah perut. Bagaimana masjid menyelesaikan itu? Dibantu. Jangan hanya ini untuk bangun ini, bangun. Tidak boleh itu, tapi perhatikanlah itu ekonomi. Gimana solusi ekonomi masyarakat, dikasih apa gitu, solusinya. Kita perhatikan, entah dibantu dengan pinjaman untuk dia wirausaha, membuat dagang apa. Nanti dikembalikan, jangan ditambah-tambah. Yang berapa dia pinjam. Atau dibantu dengan yang susah-susah itu. Banyaklah pokoknya manajemen yang perlu kita perhatikan. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua dipanjangkan umur Allah oleh Allah, disehatkan badan kita sekeluarga, dan kesalahan dosa-dosa kita masa lalu Allah ampuni, Allah maafkan, dan kita ganti kesalahan dosa masa lalu kita itu dengan kebaikan-kebaikan sampai kita mati meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka tulal umurana bitta'ah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami tulal umurana, umur yang panjang, bitta'ah, dalam ketaatan, wakhtim lana, dan akhirlah kehidupan kami bil a'malis salihat, dengan banyak-banyak beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.